Kondisi kesehatan Irawan, nelayan yang digigit buaya mulai membaik sepulang dari rumah sakit. Korban digigit buaya di bagian kakinya hingga harus mendapat 11 jahitan pada lukanya tersebut. Korban kini terpaksa harus libur melaut sementara karena harus menunggu lukanya sembuh. Irwan digigit buaya saat sedang menjaring udang untuk umpan memancing di Pantai Saumil, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Buaya yang menggigitnya tersebut diperkirakan berukuran sekitar 3 meter. Ceritanya itu kita lagi nyodok kan, lagi ngedorong sodo cari rebon itu. Ya tiba-tiba dia itu di kaki itu ya langsung ngegigit aja. Posisi ngegigit itu dia ngamuk, Pak. Ngamuk terus nggak lama lagi dia nimbul. Dengan nimbul itu ya lumayan gede juga sih buayanya. Ukuran 10 kiloan gitulah. Menurut nelayan yang biasa melaut di Pantai Saumil, keberadaan buaya tersebut kian mengganas. Kini sudah ada 8 nelayan yang menjadi korban gigitan buaya. 2 diantaranya terjadi pada pekan ini. Tapi teman-teman saya itu tukang narik payang itu pada manggilin saya, Mang, itu ada buaya, Mang. Saya itu belum tahu. Ya sangka saya itu manggil temennya. Nah nggak taunya di depan saya itu ada buaya. Baru saya itu tahu ada buaya. Udah deket di depan saya itu. Emang kerjanya Mamang tuh waktu itu lagi apa? Ya cari rebon, cari udang halus. Warga berharap pihak terkait bisa melakukan pengendalian keberadaan buaya di wilayah mereka. Pasalnya, kini banyak nelayan yang takut melaut sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Jenazah almarhum Agus Dewantara berusia 50 tahun dimakamkan oleh tim medis sesuai protokol kesehatan di TPA Enggal, Bandar Lampung pada Senin siang. Almarhum meninggal setelah sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung dengan gejala awal sakit tekanan gula darah. Proses pemakaman almarhum sesuai protokol kesehatan ini sebenarnya tidak diinginkan keluarganya. Pihak keluarga berkeyakinan jika almarhum meninggal bukan karena COVID-19. Pihak keluarga mengaku akhirnya terpaksa menuruti kemauan yang disarankan oleh pihak rumah sakit karena tidak mampu membayar tagihan biaya perawatan selama di rumah sakit sebesar 22 juta rupiah. Biaya perawatan tersebut akan lunas jika pihak keluarga menandatangani berkas medik bahwa almarhum meninggal karena COVID-19. Informasi yang diterima keluarga almarhum dari pihak rumah sakit bahwa biaya pengobatan pasien COVID-19 ditanggung oleh negara. Pasien ini bisa dibawa pulang dengan kita mesti membayar jumlah uang. Itu berjumlah 22 juta. Seandainya pasien ini dipaksa ngikut peraturan rumah sakit, kita gampang ngeluarin biaya sedesa perak pun. Tapi dengan catatan harus dikubur secara COVID. Itu menurut pihak rumah sakit. Adapun biaya selanjutnya nanti biaya selanjutnya itu nanti nggak ada lagi, semuanya dibebanin oleh pihak rumah sakit. Kalau pasien ini nanti labnya keluar hasilnya dinyatakan dia positif, nanti itu negara yang bayar. Asal kalau dia negatif nanti BPJS yang bayar. Nah, itu pihak rumah sakit seperti itu ngomongnya. Sejauh ini, pihak rumah sakit tempat almarhum dirawat belum memberikan tanggapan terkait masalah ini. Pihak keluarga belum menerima hasil swab test yang membuktikan bahwa almarhum terjangkit COVID-19. Meski dibebaskan dari biaya pengobatan di rumah sakit, pihak keluarga sebenarnya tidak legowo jika almarhum diklaim meninggal karena COVID-19. Pihak keluarga berharap adanya keterbukaan dari pihak rumah sakit tempat pasien dirawat mengenai prosedur penerapan pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Selain sanksi sosial dan sanksi disiplin, pelanggar protokol kesehatan akan terancam pidana penjara dan denda uang hingga 15 juta rupiah. Sanksi ini ada dalam rancangan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Lampung. Senin siang, Raperda tentang adaptasi kebiasaan baru tersebut telah disahkan bersamaan dengan berlangsungnya rapat paripurna hasil laporan DPRD terhadap Raperda Pemerintah Provinsi Lampung dan Raperda APBD tahun anggaran 2021 di Gedung DPRD Lampung pada Senin siang. Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Pengesahan perda yang diinisiasi Pemprov Lampung tersebut telah mendapatkan persetujuan seluruh fraksi di DPRD Lampung. Ada rancangan peraturan daerah yang kasat pemerintah Provinsi Lampung yang dapat disetujui oleh Dewan yang terhormat untuk proses lebih lanjut guna ditetapkan menjadi telah terselenggaranya dan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menginginkan Raperda adaptasi kebiasaan baru bisa benar-benar digunakan untuk pencegahan hingga menekan angka penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung yang terhitung masih tinggi. Aturan sanksi protokol kesehatan ini akan berlaku setelah Raperda diparipurnakan kembali oleh DPRD Lampung menjadi peraturan daerah atau perda. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Provinsi Lampung menjadi tuan rumah latihan nasional penanggulangan tumpah minyak di laut atau National Maritime Pollution Exercise. Upacara latihan dibuka oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi di area Dermaga B, Pelabuhan Panjang Bandar Lampung pada Senin pagi yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara virtual. Latihan tersebut akan melibatkan 14 kapal, peralatan penanggulangan minyak dan diikuti oleh 300 personil gabungan dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Angkatan Laut, Polda Lampung dan SKK Migas, pihak Pertamina dan pihak Pelindo. Tujuan latihan ini untuk menguji coba dan mengevaluasi prosedur penanggulangan minyak yang tumpah di laut serta menguji kemampuan personil. Penanggulangan tumpahan minyak, penanggulangan dampak tumpahan minyak di laut dan pengajuan tuntutan ganti rugi pencemaran di laut. Selain itu juga kegiatan ini juga diharapkan dapat melatih personil dalam perencanaan, komando dan pengendalian dalam satu operasi yang terintegrasi. Lampung dipilih menjadi tempat latihan penanggulangan minyak tumpah di laut tersebut karena memiliki geografis dan topografis karena merupakan daratan yang dikelilingi laut. Pada skema latihan, para personil akan bekerja menyelesaikan penanganan minyak yang tumpah ke laut dampak kebocoran kapal tanker yang sedang melintas di Selat Sunda. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.